Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita lanjutkan kembali membahas kitab Syarah Jurumiyah karya Al-Imam Al-Makudi rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan fi'il mudhari, ya. Baik, silakan dibuka kitabnya. Kita membahas i'rab dari fi'il mudhari. Ya, dibuka di kitabnya di halaman 55, ya. Di halaman 55. Baik. Kita masuk pada syarah membahas fi'il mudhari. Ya, qala asy-syarih rahimahullahu taala, qauluhu, pada ucapan pada matan, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidi al-arba'i yajma'uha anaitu wa huwa marfu'un abadan. Ya, fi'il mudhari itu maka fi awwalihi ihdaz zawaid al-arba', yaitu fi'il yang awalnya ada huruf-huruf tambahan yang jika disatukan berbunyi anaitu, alias hamzah, nun, ya, dan ta. Dan itu bahwa marfu'un abadan, dan fi'il mudhari itu defaultnya adalah marfu'. Ya, fi'il mudhari itu defaultnya adalah marfu'. Nanti akan dijelaskan oleh pensara, ya. Yakni annal fi'lal mudhari'a maka fi awwalihi ahadun ahadu hadhil ahrufi, ya. Itu keputus idhofahnya. Fi awwalihi ahadu hadhil ahrufi, ya, al majmu'ati fi qaulika anaitu. Maksudnya adalah fi'il mudhari itu fi'il yang awalannya ada salah satu dari huruf-huruf yang terkumpul pada lafadz anaitu. Wahiyya al-hamzatu, yaitu a-nya itu hamzah, ya. Wa tadullu 'alal mutakallimi wahdahu, menunjukkan orang pertama, domir mutakallim, ya. Nanti ana gitu, ya. Contohnya nahu a'udzubillahi. Maka di sini ada domir ana, ya. Fa'ilnya domir ana. Aku berlindung kepada Allah. Itu awalannya, maka a'udzu itu fi'il mudhari dan dia marfu. Ya, dia marfu, a'udzu, ya, marfu dengan dhammah. Kemudian di bawahnya di halaman 56 di bagian syarah, ana itu berarti yang kedua adalah nun. An-nunu tadullu 'alal mutakallimi wahdahu wa ma'ahu ghairuhu. Nah, nun juga termasuk domir mutakallim, dia mewakili domir mutakallim nahnu, kami, untuk orang pertama, wa ma'ahu ghairuhu, dan dia tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi dengan kata yang lain. Harus ada disertai dengan selainnya, dengan lafaz yang lain. Contohnya wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sini nusabbihu adalah fi'il mudhari, dia marfu, diawali dengan nun, dibaca dhammah nu, ya. Marfu dengan akhiran dhammah pada huruf ha-nya. Artinya apa? Kami bertasbih memuji Engkau, ya Allah. Au al-mutakallim al-mu'azzim nafsahu. Ya. Nun itu mewakili domir nahnu. Dia bermakna al-mutakallim, orang pertama. Al-mu'azzimu nafsahu. Tujuannya untuk memuliakan, mengagungkan dirinya. Jadi maksudnya ketika redaksi nahnu ini digunakan, kami, di fi'il mudhari'nya diawali nun, entah dibaca fathah ataupun dhamma, maka menunjukkan makna pengagungan pada sosok atau zat yang dibahas, ya, fa'ilnya, fa'il dari kata kerja tersebut. Contoh, ya, inna nahnu nuhyil mauta.
Sungguhnya kami ya benar-benar apa? Mampu menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu. Nah, di sini perhatikan di sini ada kata nuhyi ya. Nuhyi ahya yuhyi. Nuhyi menggunakan huruf mudharaah nun ya awalannya, maka menunjukkan pengagungan kepada Allah bahwasanya Allah itulah zat yang agung yang mampu menghidupkan yang mati. Ya begitu pula wanak tubuh ya. Sama, ini atof ya. Ini atof, ini terdapat di ya, ini surat Yasin ya, ayat 12, surat Yasin ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nyuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan segala yang telah mereka kerjakan. Ini menunjukkan pengagungan bagi Allah, zat yang maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati dan menulis segala perkara, ya, menetapkan takdirnya. Baik, ya, ini ada dua poin dari domir nahnu yang diawali dengan nun pada fi'il mudhari, huruf mudharaah nun. Kemudian lanjut, wal ya, sekarang huruf ya. Alal ghaibi ya, misalnya di sini apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Ya, ada yaqulu di situ ya. Ya, baik. Ya-nya ini menunjukkan al-ghaib, orang ketiga, diartikan dia gitu. Contohnya di antara manusia wa minan nasi man yaqulu, ada orang yang mengatakan amanna billahi, aku beriman, atau kami ya, kami beriman kepada Allah. Baik ya, yaqulu di situ ada ya huruf mudharaah di awalnya. Dan dia marfu juga. Ya kan? Tadi sebelumnya nun juga pakai yang marfu. Nuhyi dengan naktubu. Ini mendukung perkataan penulis ya, bahwa marfu'un abadan tadi ya. Selalu marfu. Defaultnya marfu terus itu. Defaultnya apa? Marfu terus. Baik. Kemudian tak. Sekarang kita bahas yang tak. Ana itu berarti sisa yang tak. Wata'u tadulu alal mukhatobi, menunjukkan orang kedua. Domir ya, pelakunya orang ke, subjeknya orang kedua. Diterjemahkan bisa kamu, bisa kalian ya. Ya. Contoh lam taro. Lam taro apa artinya? Engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan, ya. Wa 'alal ghaib, dan menunjukkan orang ketiga juga bisa. Ya. Jadi menunjukkan orang kedua bisa, contohnya lam taro berarti domir anta, engkau tidak melihat. Juga bisa menunjukkan 'alal ghaib, orang ketiga, berarti domir hiya, ya kan? Domir hiya juga bisa. Contoh yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat. Ya, pada hari ketika setiap jiwa menjumpai segala yang dia kerjakan ketika di dunia. Maka di sini tajidu ya artinya dia hiya. Hiya kembali ke lafaz nafs ya. Nafs itu kan muannas, perempuan. Ya, jadi dimaknai hiya di situ. Tajidunya kembali ke nafs. Nafs itu perempuan, muannas. Gitu ya. Jadi ada dua versi, kalau tak bisa mukhotob, bisa ghaib. Mukhotobnya dengan domir anta, ghaibnya dengan domir hiya. Wa makna ana itu, jadi ada filosofinya. Kenapa disingkat dengan ana itu? Artinya adroktu. Aku apa? Adroktu apa? Aku paham ya. Aku paham. Adroktu, ana itu. Jadi disingkat ana itu bukan asal-asalan ya. Tapi dikaitkan dengan tafsirnya, artinya adalah adroktu. Mana adroka? Ya bisa paham, artinya bisa tahu, mengetahui, memahami, menyadari, ya, dan makna lainnya. Ya, adroktu, ana itu. Adroktu, aku menyadari.
Ya, baik. Kita lanjutkan di potongan matanya. Wahwa marfu'un abadan. Apa maksud dari penulis matan? Ibnu Ajurum mengatakan bahwa um, fi'il mudhari itu selamanya marfu. Nah, maksudnya gimana? Ya, kita bahas di sini. Kita lihat. Yakni maksudnya adalah annal mudhari'a marfu'un abadan nahu yakumu wa yantoliku. Bahwasanya fi'il mudhari itu selamanya marfu. Ya, seperti contohnya yakumu, yantoliku. Tadi ya, di atas juga semuanya pakai yang marfu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, itu juga yaqulu marfu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Nuhyi dengan naktubu juga pakai marfu, ya. Kemudian nahnu nusabbihu bihamdika. Nusabbihu juga marfu, ya. Jadi yang diberikan, yang ditonjolkan di sini defaultnya adalah hukum asalnya marfu. Ya, coba kita lihat footnote. Ada penjelasan apa? Enggak ada ya? Baik. Jadi hukum asalnya apa? Fi'il mudhari itu marfu. Bisa nggak mansub? Bisa ya. Majzum juga bisa. Ya, tidak perlu jauh-jauh di surat apa? Di surat Al-Ikhlas ya. Lam yalid walam yulad. Itu kan jazm ya, dengan sukun. Itu jazm dengan sukunnya. Juga ada yang mansub nggak? Ada juga ya. Misalnya di ayat apa? Lan nabroha. Lan nabroha. Itu mansub dengan fathah. Apalagi yang mansub contohnya? Hatta ta'tiyahumul bayyina. Hatta ta'tiya mansub dengan akhiran fathah. Jadi memang kebanyakan dengan dhamma. Itu mungkin maksud dari Ibnu Ajur. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Lanjut, kemudian sedikit lagi tadi sampai penjelasan marfu abadan. Halaman ya. Sedikit lagi wa qauluhu ya hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Ini poin pentingnya. Jadi hukum asalnya marfu, selama-lamanya marfu sampai kemasukan alat penasab atau alat penjazm. Contohnya apa? Yakni hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu, yaitu sampai kemasukan alat penasab sehingga menjadi mansub. Au jazimun fayujzima bihi, atau kemasukan alat penjazm sampai menjadi jazm. Tadi ya baru kita bahas. Baik. Yang nasab tadi apa? Hatta ta'tiyahumul bayyina. Ta'tiyah karena alat penasab itu hatta. Mansub ya. Yang jazm contohnya al-ikhlas tadi ya. Lam yalid walam yulad. Ada alat penjazm yaitu la. Baik, kemudian selesai ya pembahasan fi'il mudhari yang default ya. Bentuk asalnya adalah marfu. Kita akan masuk alat-alat penasab dari fi'il mudhari yang bisa masuk pada fi'il mudhari membuat mansub fi'il mudhari. Lanjut ya, kita bahas. Ya. Fannawasibu asyaratun. Alat penasab itu menurut Ibnu Ajurum ada 10. Wahiyaan, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa wal waw wa au. Maksudnya gimana ini? Ya kita sedikit bahas ya alat-alatnya. Yang pertama an ya, an itu nggak ada artinya. Dia tidak ada artinya, dia hanya fungsional saja, jabatan fungsional dan tidak punya makna khususnya. Cuma menghubungkan antara dua fi'il. Ya, nanti kita lihat contohnya. Lan artinya tidak akan ya. Lan itu maknanya ya, makna tidak akan. Dia meniadakan, menafikan, tapi menafikannya fi zamanil hal wal mustaqbal. Dia meniadakan perbuatan sekarang dan akan datang. Sehingga diterjemahkan dengan tidak akan. Itu yang membedakan lan dengan lam. Kalau lam, alat penjazm itu meniadakan, menafikan perbuatan yang lampau.
sehingga diterjemahkan dengan tidak pernah, gitu ya. Nah, dia menafikan apa? Perbuatan fi zamanil madhi, di masa lampau. Itu bedanya lam dengan la. Kemudian ada izan. Izan diartikan apa? Jika demikian ya. Jika demikian. Dan kai. Kai artinya supaya atau agar ya. Lamukai juga sama, yaitu huruf lam yang bermakna kai. Nanti dibacanya kasroh, ya, artinya supaya juga. Nama lainnya, lamukai ini ada nama lainnya, Pak. Nama lainnya adalah lamu ta'lil, ya, lam yang bermakna ta'lil, menunjukkan alasan. Itu. Yang berikutnya lamu ju tidak ada artinya, tidak bermakna, dia hanya membuat suasana jadi negatif ya. Membuat konteks kalimatnya jadi negatif gara-gara ada lam juhud. Hatta artinya sampai atau sehingga. Sampai atau sehingga ya. Yang berikutnya jawabu bil fa, maksudnya gimana? Jadi ada namanya kalimat itu syarat jawab syarat, ya kan? Contohnya redaksi begini. Jika demikian, maka demikian. Jika kamu rajin, maka kamu akan sukses. Nah, kata setelah maka itu namanya jawab syarat. Kata setelah jika itu namanya kalimat syarat. Kalimat sebab akibat. Kalimat sebabnya di awal, kalimat akibatnya atau jawab syaratnya di akhir setelah maka. Nah, setelah maka ini biasa awalan dari maka itu biasanya menggunakan huruf fa atau waw atau au. Walaupun yang paling sering itu fa. Sehingga setelah fa ini biasanya ada fi'il mudhari yang mansub. Mansubnya kenapa? Karena ada fa ini. Ya, ada yang mengatakan namanya fa sababiyah ya. Fa yang menunjukkan sebab. Nanti kita lihat contohnya. Baik, waw dan au sama. Ini menunjukkan apa? Fa jawab syarat atau waw jawab syarat atau au jawab syarat. Walaupun yang paling sering yang fa, ya. Menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Baik, kita bahas syarahnya. Ada yang membaca? Qala al-mu'allif rahimahullah nawasibul mudhari wa qawluhu fan nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idzan wa kay wala mukay wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal waw wa au. Nawasibu fil haqiqati innama hiya an walan wa idzan wa kay wa ma ba'daha innama tansibu bi idmarin an ba'daha walakin yansibun nasbu ilaiha takriban lil mubtadi salu nasbi bi an nahu wa qawluhu ta'ala an tadilla ihdahuma. Ya. Cukup insyaallah. Iya, kita bahas ya. Nawasibul mudhari'i, alat-alat penasab dari fi'il mudhari'. Wa qawluhu, ini tadi matannya, kita baca ulang. Qawluhu fannawasibu asyaratun. Alat penasab itu ada 10, yaitu an, lan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab bil fa, jawab bil wawi dengan jawab bi au ya. Wan nawasibu fil haqiqati innama hiya an, lan, izan, kai, ma ba'daha innama tansibu bi idmari an ba'dah. Baik, ya ini perlu agak fokus ini. Walakin yansibun nasbu ilaiha takriban lil mubtada'i. Lil mubtada'i ya. Alat penasab itu pada hakikatnya cuma an, lan, izai, dan kai. Intinya di situ. Ulang ya, alat penasab itu sebenarnya cuma an, menurut pensarah ya, menurut Al-Makhudi rahimahullah, cuma an, lan, izan, dan kai. Wa ma ba'daha, adapun setelahnya, yaitu tadi ada lamukai, lamul juhud, hatta, jawabul bil fa, wal waw wa au itu, innama tunsabu biidmari an ba'daha. Dia hanyalah dinasab karena
idmari an ba'daha. Apa artinya? Karena apa? Adanya idmar. Mana idmar? Dari fi'il admaro ya. Admaro yudmiru. Taib ya. Ya, karena adanya an yang disembunyikan setelahnya. Jadi misalnya gini. Misalnya tadi ana pernah menyebutkan di ayat hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu seakan-akan ada kata an disembunyikan. Hatta an ta'tiyahumul bayyinah. Paham ya? Itu maksud tunsobu, harusnya tunsobu ya. Tunsobu dinasobkan karena idmarian, karena disembunyikannya an setelah alat penasob tersebut, yaitu setelah selain 4 yang pertama. Selain an, selain lan, selain idzan, selain kai, maka ada an setelahnya, itulah yang sebenarnya menasobkan, tapi annya dihapus. Ana beri contoh tadi, hatta ta'tiyahumul bayyinah, itu ada an di tengah-tengahnya, hatta an ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian walakin yunsabu an-nasbu ilaiha takriban lil mubtadi atau lil mubtada'i. Apa maksudnya? Kita jelaskan di sini, walakin yunsabun nasbu, akan tetapi lafadz yang mansub itu yunsabu dikaitkan ilaiha takriban lil mubtadi'i. Tetaplah lafadz yang mansub itu dikaitkan dengan lafadz yang paling dekat ya pada awalan kata. Tetap yang dilihat itu adalah permulaannya. Ya, takribul mubtadi'i, yang terdekat berupa permulaan atau awal permulaan. Maksudnya gini. Di hatta ta'tiyah dia, hatta ta'tiyah humul bayyinah. Walaupun hatta disebutkan di matan bahwa hatta itu membutuhkan an yang tersembunyi, idmar tadi, maka tetap yang diakui adalah yang muncul di awal, yaitu hattanya, bukan annya, karena annya tersembunyi ya. Tetap yang dijadikan pendekatan adalah takriban lil mubtadi'i, yang mudah dilihat, yang gampang terlihat secara lafaz, yang terletak di awal kalimat, yaitu hatta itu sendiri. Begitu pula berlaku dengan lam kai, lamul juhud ya, dan lainnya. Baik. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tetap yang namanya ta'tiyah, dia dinasobkan karena alat yang terdekat, yang terlihat, yaitu apa tadi? Hatta ya, tanpa memikirkan apakah ada an atau tidak. Taib, itu yang sementara Anda pahami. Kemudian wa misalun nasbi bi'an. Kita mulai menyebutkan satu persatu contoh alat penasob yang menasobkan fi'il mudhari. Yang pertama dengan an, contohnya pada firman Allah Ta'ala, antadhilla ihdahuma ya. Situ semula tadhillu menjadi tadhilla. Ini di surat Al-Baqarah ayat 282 yang sangat panjang ya. Ayatnya sangat panjang. Kemudian berikutnya kita baca dulu contoh-contoh yang lainnya. Wa misalun nasbi di halaman 58, wa misalun nasbi contoh alat penasob lan pada ayat lan yanalallahu luhumuha. Ya. Ini di surat apa? Al-Hajj ya. Di surat Al-Hajj ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, lan yanala, semula adalah yanalu, dari polanya ko apa? Nala yanalu. Nala yanalu. Lan yanalallaha ya, lan ayat 37 artinya daging-daging unta ya, luhum. Luhum itu jamak dari lahm, lahmun.
luhumuha itu fa'ilnya. Daging-daging unta itu dan darahnya dapat dari mana? Dari potongan ayat berikutnya. Ini potongan ayat pertamanya saja. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ada kata dima ya, darah di kata setelahnya. Namun nggak disebutkan di sini. Ya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamu itulah yang dapat mencapainya. Tapi ini mengenai kurban ya. Jadi yang sampai pada Allah itu bukan daging dan darahnya tapi apa? Ketakwaan. Baik. Maka yanalan mansub karena lan dengan akhiran fathah. Kemudian sedikit lagi, wa misalun nasbi bi idzan. Idzan artinya dengan jika demikian ya. Kita baca. Jika kamu mau mengunjungiku, menziarahiku, aku akan memuliakanmu. Jika kamu mau bertamu gitu ya, mau mengunjungiku, pasti aku akan, jika demikian aku akan memuliakanmu. Karena begitulah syariatnya. Islam memuliakan orang yang berkunjung. Berarti lafadznya apa? Dari kata zaro, yazuru ya. Menziarahi, mengunjungi, bersinggah. Kemudian diganti ta. Huruf mudhari'nya jadi tazuru. Awalnya gitu dulu ya. Zaro yazuru kemudian jadi tazuru. Kemudian kena in. In itu membuat fi'il mudhari' jadi jazm. Karena konteks kalimatnya menjadi syarat jawab syarat membuat fi'il mudhari' jadi jazm. Semula tadi tazuru ada wawunya, tazuru, zaro yazuru, ya-nya diganti ta, tazuru, maka jadi tazur gitu. Wawunya dihapus. Intazurni gitu harusnya. Makanya ini ada yang aneh ya. Kok sukunnya di zainya? Intazurni, jika kamu mau mengunjungiku, idzan akramaka, jika demikian aku akan memuliakanmu. Baik ya, jelas insyaallah. Maka nasabnya ada di akroma, semula adalah akromu, aku memuliakan. Kemudian kai, kita ambil contoh berikutnya yaitu alat penasab berupa kai. Ya, terdapat pada ayat nahwu qaulihi ta'ala kaila yakuna dulata. Ini di surat apa? Kaila yakuna dulatan. Nah, ini surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Al-Hasyr ayat 7. Ayatnya lumayan panjang. Karena bacakan potongan di tengahnya ya. Ya. Ayatnya diartikan dengan apa saja harta rampasan yang telah diberikan Allah kepada Rasulnya berupa harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kaum kerabat, untuk anak-anak yatim dan untuk orang-orang miskin serta orang-orang di dalam perjalanan tadi ya. Kemudian baru ada kalimat kaila yakuna dulatan sampai situ ya. Ya, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya. Dulatan bainal agniya'i minkum. Ini ayatnya kepotong ya. Intinya agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang yang kaya. Maka di sini semula yakunu jadi yakuna, itu intinya. Ya. Baik, lanjut. Misalnya sekarang lamukai. Pada ayat yang berbunyi ya liyakunar rasulu syahidan alaikum. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas kalian. Sudah, itu aja, simple. Maka itu lamukainya dibaca kasroh li, menasabkan yakuna itu ya. Awalnya yakun. Kemudian lamujud. Lamujud tidak punya arti ya. Dia ciri khasnya apa? Kita baca. Misalul lamujud wa huwa lamu al-mu'akkidatu likana al-manfiyati. Yaitu adalah lam yang tugasnya menguatkan
efek negasi pada kana. Tadi sudah Anda bilang ya, lam juhud itu membuat kalimat jadi negatif. Contoh, maka nallahu liyazarul mu'minina. Maka nallahu liyazarul mu'minnya. Di surat apa ini? Surat Ali Imran ayat 179. Ali Imran 179. Ya, maka nallahu liyazarul mu'minin artinya Allah sekali-kali tidak akan, lihat ada terjemah tidak. Dari mana? Ma itu ya. Ma itu maknanya tidak. Baik. Ya, itu sebagai penegas untuk negatifnya kana. Ya, sekali-kali Allah tidaklah akan membiarkan orang-orang yang beriman itu dalam keadaan seperti kamu sekarang ini. Ya, tentu tidak panjang lebar ini bahasanya nanti tafsir ya. Tapi intinya begitu. Yang semula adalah yazaru menjadi yazaro. Ada lam juhud. Linya itu nggak diartikan. Linya itu membuat mansub, yazaru menjadi yazaro. Kemudian di halaman 59. Masih ada ya? Tapi nanti kita batasi jika terlalu panjang. Yang hatta dulu, terakhir mungkin ya, sampai sini dulu. Misal hatta qauluhu ta'ala pada ayat hatta ya'tiya wa'dullahi, sampai janji Allah itu apa? Datang. Ini ya'tiya mansub karena hatta dengan akhiran fathah. Baik, mungkin demikian. Sisanya ini nanti dilanjutkan berikutnya karena waktu kita sudah habis. Ini sudah dibahas sebagian besar alat-alat penasab mulai dari an sampai hatta. Sisanya karena ini babnya khusus ya tentang syarat jawab syarat atau kalimat sebab akibat, insyaallah dibahas di pertemuan berikutnya. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.